شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Malam ini pembahasan kita sampai ke halaman 68. Kejahilan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah induk segala kejahilan dan sumber keberanian seseorang hamba dalam menerjang larangan-larangan Rabb-Nya. Nah, itu subjudulnya pada malam ini. Setelah kita memaparkan beberapa keutamaan, mengetahui Asmaul Husna, nama-nama yang baik, sifat-sifat yang agung, maka sekarang kita lanjutkan dampak negatif daripada kejahilan, ketidaktahuan terhadap sifat-sifat Allah tersebut. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita bicara positif-positifnya, kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya, mengetahui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang agung. Nah, sekarang yang negatifnya, apa kerugiannya, apa efek negatifnya ketika kita tidak mengetahui nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang agung. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis, kejahilan akan keagungan Allah, ya, ketidaktahuan terhadap keagungan Allah itu adalah induk segala kejahilan, induk daripada segala kebodohan. Tidak ada lagi yang lebih bodoh daripada orang yang bodoh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula lah induk dari segala keberanian, sumber daripada segala keberanian seseorang hamba dalam menerjang larangan-larangan Rabb-Nya. Jadi kenapa orang berani berbuat dosa dan maksiat? Kenapa orang berani menerjang larangan-larangan Allah? Itu disebabkan karena kejahilannya, kebodohannya terhadap Allah itu sendiri, keagungan Allah itu sendiri. Al-Hajj surah 22 di ayat 30 Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Lebih baik dia mengenal keagungan Allah daripada yang lainnya. Nah, lalu di An-Nisa surah 4 ayat 17
mulailah Allah menukik, mulailah Allah menjelaskan ketergelinciran seseorang ternyata akibat daripada ketidaktahuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga taubat orang yang akan diterima adalah taubat orang yang melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu karena ketidaktahuannya. Apa kata Allah? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Sesungguhnya bertaubatnya seseorang kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, karena tidak tahu. Ya, selama ini tidak mengerti apa itu riba, maka dia bersenang-senang menikmati bunga riba, rentenir, penggandaan uang. Lalu dia bertaubat. Kata Allah, itu pantas. Pantas dia bertaubat, pantas Allah memberikan taubat, mengampuni dosanya, menerima taubatnya. Kenapa? Karena dia berbuat riba karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia sudah tahu besarnya dosa riba, masih dilakukan juga, masih dilanggar juga, maka itu suatu ketidakpantasan. Suatu ketidakpantasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ulang. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak mengerti, karena ketidaktahuannya. Dari Abul Aliyah, beliau pernah bercerita bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apa kata sahabat? Kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa bijalatin. Setiap dosa yang dikerjakan seorang hamba, penyebabnya adalah kejahilan. Penyebabnya adalah ketidaktahuan. Ya. Kejahilan ini kalau terjemahnya dalam kamus, kebodohan. Tapi kalau kita bicara kebodohan itu kasar terasa di telinga. Ketidaktahuan. Tidak tahu dengan larangan-larangan Allah, tidak kenal dengan Allah, ya, maka dia terjerumus kepada dosa dan maksiat. Ketika dia sudah kenal dengan Allah, ketika dia sudah mengerti dengan larangan-larangan Allah, maka dia akan malu berbuat dosa dan maksiat. Dia akan malu melanggar aturan-aturan Allah tersebut. Demikian pula suatu riwayat yang sahih dari Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah ini adalah namanya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Beliau seorang tabi'in. Ya. Kalau kita mengenal Abu Qatadah, itu sahabat. Ya. Masih ingat? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazah seseorang. Kenapa? Dia meninggalkan hutang. Dia meninggalkan hutang. Rasulullah balik kanan. Solatkan saudara kalian. Lalu menunjuk tangan Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah adalah sahabat. Ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Benar? Benar. Nah, barulah Rasulullah mau mensolatkan jenazahnya. Jadi Abu Qatadah adalah sahabat. Nah, Qatadah anak dari sahabat adalah tabi'in. Ya, beliau adalah tabi'in. Beliau adalah ahlul tafsir dan ahlul hadis pada zamannya. Beliau wafat pada tahun 118 Hijrah. Nah, apa kata Qatadah? Beliau menuturkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat ungkapan di atas. Ya, sepakat dengan ungkapan bahwa setiap dosa yang dikerjakan seorang hamba penyebabnya adalah ketidaktahuan. Penyebabnya adalah kejahilan. Itu pentingnya kita mengenal Allah, ya. Maka orang-orang mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Halaman 70.
Inilah diantara pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, al-muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan orang ansar, terhadap kitabullah dan pemahaman mereka akan jiwa manusia serta besarnya pengaruh tauhid dalam mensucikan diri mereka, sehingga Imam As-Sudi ketika menafsirkan firman Allah di atas, yaitu ayat 17 surah An-Nisa, apa kata beliau? Madama ya'siyallaha fahuwa jahil. Selama dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Jadi orang yang melanggar aturan Allah, yang melakukan dosa dan maksiat, apa kata beliau? Dia sebenarnya ketika itu seorang yang bodoh, seorang yang jahil. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maksudnya bahwa setiap pelaku maksiat kepada Allah adalah seorang yang jahil, berangkat dari ketidaktahuannya tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, ya. Di antara yang sudah kita sampaikan, apa sifat Allah? Sifat Allah itu adalah Maha perkasa, aziz, maha perkasa, ya. Kemudian mempunyai azab yang pedih, azabun alim, azabun syadid. Nah, kalau dia mengenal ini, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mengenal Allah mempunyai azab yang pedih, ketika mengenal Allah mempunyai keperkasaan, maka dia akan takut melakukan pelanggaran-pelanggaran, berbuat dosa dan maksiat. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah bahwa setiap pelaku maksiat kepada Allah adalah seorang yang jahil, tidak mengetahui bahwa Allah itu maha perkasa, Allah itu maha sangat pedih azabnya. Dia menjadi seorang yang jahil hanya karena kurangnya rasa takut yang dimilikinya. Maka semakin dalam pengetahuannya kepada Allah, semakin dalam pula takutnya kepada Allah. Semakin dangkal pengetahuannya tentang Allah, maka semakin kurang pula ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja rasa takutnya kepada Allah sempurna, pastilah dia tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang tidak kenal dengan penguasa, maka dia akan bebas. Ya, kita ambil contoh lagi. Jalan raya, kalau dia tidak tahu bahwa ada polisi di situ menunggu dia, maka dia tidak takut melakukan pelanggaran. Naik motor dia tidak akan pakai helm, bawa mobil dia tidak akan memakai sabuk, karena dia tidak tahu polisi sudah standby di luar. Ketika dia tahu bahwa polisi sedang menunggu di luar, maka dia akan berhati-hati, dia tidak akan melakukan pelanggaran. Lupa bawa helm, dia akan cari jalan memutar, dia tidak akan mau lewat di situ. Kenapa dia takut? Karena dia kenal dengan polisi. Polisi itu tidak dikasih ampun. Kalau sudah pelanggar, ya udah tilang. Nggak ada basa-basi bagi polisi. Nah, maka orang akan takut mengendara, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ketika dia tahu polisi ada di luar. Nah, begitupun dalam beragama ini, orang akan takut melakukan pelanggaran, bikin dosa dan maksiat ketika dia kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah sangat berat azabnya. Allah itu sangat keras siksaannya. Semakin diketahui itu, semakin takut berbuat dosa dan maksiat. Ungkapan yang semakna dengan ini adalah perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil i'tirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai ilmu, dan cukuplah kelalaian terhadap Allah sebagai suatu kejahilan. Ya.
Takut kepada Allah merupakan sebagai ilmu, ya. Cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Kenapa? Karena takut kepada Allah menunjukkan orang itu kenal dengan Allah. Takut kepada Allah menunjukkan dia sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mengenal Allah, mustahil dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, cukuplah kelalaian terhadap Allah sebagai suatu kejahilan. Matematika hebat, fisika jangan ditanya, kimia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dikuasai, tapi dengan Allah dia tidak kenal. Itu merupakan kejahilan, itu merupakan kebodohan. Kenapa? Di dalam kubur nanti tidak akan ditanya dengan bahasa Mandarin, tidak akan ditanya matematika, tidak akan ditanya biologi. Apa yang ditanya? Ma rabbuka? Siapa Rabbmu? Nah, sekarang Rabb ini yang tidak dikenal, maka itu dikatakan merupakan puncak kejahilan, puncak kebodohan kalau ada orang yang tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Adapun yang demikian itu karena gambaran sesuatu yang diketakuti mengharuskan seseorang lari darinya, dan gambaran tentang sesuatu yang disukai mengharuskannya untuk mencarinya. Ya, takut dengan sesuatu orang akan lari darinya. Begitupun ketika takut dengan Allah, orang akan lari dari larangan-larangan Allah. Bukan lari dari Allah, tapi lari dari larangan Allah. Ya, kita ulang. Adapun yang demikian itu karena gambaran sesuatu yang ditakuti mengharuskan seseorang lari darinya. Kita takut dengan ada anjing gila misalnya. Anjing gila rabies lagi, dia lepas, ya, maka kita takut. Kita kenapa di situ? Kita akan lari, kabur. Nah, ini gambaran. Orang yang takut, orang akan lari darinya. Begitupun takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang akan lari dari larangan-larangan Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin menjauh daripada larangan-larangan Allah. Enggak lucu kiranya katanya dia takut kepada Allah, tapi tidak menjauh dari larangan-larangan Allah, malah bergelimang dengan semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa dan maksiat. Sebaliknya, dan gambaran tentang sesuatu yang disukai mengharuskannya untuk mencarinya. Kita suka kepada sesuatu, maka kita akan mencarinya. Ya, semakin suka kita kepada sesuatu, semakin kita bergegas untuk mencarinya. Begitupun kita, ketika menyukai Allah, menyukai ridho dan surganya Allah, maka kita akan bergegas. Kita akan berlari di mana surganya Allah itu, di mana ridhonya Allah itu. Selalu mendekat. Ini yang disebut dengan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Tentu mustahil orang akan mendekat kepada Allah kalau orang itu tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal dulu baru suka, setelah suka baru mendekat. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ini suatu ungkapan yang sudah familiar di telinga kita. Jadi kesukaan diawali dengan pengetahuan yang lengkap, yang sempurna terhadap sesuatu. Begitupun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian, jika seorang tidak lari dari apa yang ditakutinya dan tidak mengejar apa yang dicintainya, itu menunjukkan bahwa hal itu belum tergambar padanya secara sempurna. Barangkali itu baru sebatas retorika, baru sebatas, ya, kalau tidak mau dikatakan omong kosong, ya, belum mengakar ke lubuk hati yang paling dalam. Nah, maka semakin tinggi pengetahuan seorang kepada Rabb-nya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin takut kepadanya, ya, semakin tinggi pengetahuannya kepada Rabbnya, ia semakin takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dalam Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Siapa para ulama? Ulama itu jamak daripada alim. Alim itu orang yang mengetahui. Jadi jamak daripada alim, ulama, orang-orang yang banyak mengetahui tentang Allah. Orang-orang yang ma'rifatullahnya sudah sempurna. Maka inilah yang diharapkan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu dangkal pemahamannya tentang Allah, terutama tentang asma wa sifat, nah orang inilah yang sering melanggar aturan-aturan Allah. Tidak peduli dia alumni pesantren, tidak peduli dia seorang tokoh agama, tapi pengetahuannya tentang Allah dangkal, maka orang inilah yang dikhawatirkan akan terjatuh kepada larangan-larangan Allah. Kita di halaman 72. Orang yang paling mengenal dan paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu para sahabatnya. Jadi yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai proyek percontohan bagi kita, bagaimana kenalnya Rasul dengan Allah, bagaimana takutnya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek percontohan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ayat ini sudah hafal bagi kita. Nah, jadi orang yang paling mengenal dan paling mengetahui Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau senantiasa dalam keadaan takut dari perbuatan durhaka terhadap Rabbnya, dan tentu kita mengetahui siapa beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengatakan. Kita buka Al-An'am surah yang ke-6 ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah hai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar di hari kiamat nanti jika aku mendurhakai Rabbku. Bayangkan, Rasulullah itu kan sudah maksum, sudah terpelihara dari dosa dan maksiat. Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga. Seharusnya Rasulullah itu akan semena-mena, sudah dijamin masuk surga, mau apa lagi? Tapi ternyata tidak. Ya, karena pengetahuan Rasul terhadap Allah sangat mendalam, maka beliau tetap sangat takut kepada Allah. Nah, maka ini yang disuruh, tunjukkan kepada umatmu hai Muhammad, katakan kepada mereka hai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi. Ya, aku benar-benar takut akan azab di hari besar nanti, di hari kiamat nanti. In asaitu rabbi adzaba yaumin azim, jika aku mendurhakai Rabbku, ya, di hari yang besar nanti, di hari kiamat nanti. Ini pula lah jawaban kita ketika diajak orang berbuat dosa dan maksiat. Ini pula lah jawaban kita ketika dirayu oleh syaitan, dibujuk oleh iblis melakukan dosa dan maksiat. Apa jawaban kita? Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar di hari kiamat nanti jika aku mendurhakai Rabbku. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat kalau punya pegangan ini. Kenapa? Karena ahlu tauhid yang benar mengenal Allah memandang bahwa kemaksiatan itu ibarat sebuah gunung meskipun kecil. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal Allah dengan baik
mengenal Allah dengan seksama, maka dia selalu melihat dosanya seperti gunung, membahayakan walaupun dosa itu kecil. Itulah kebiasaan para ulama. Maka setelah dia berbuat dosa, dia akan segera bertaubat. Setelah dia berbuat dosa, dia akan selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian dengan orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Walaupun dia berkali-kali berbuat dosa dan maksiat, tapi itu dia nggak remeh. Wah, kan dosa saya baru kecil, dosa saya baru sedikit, malah dosa kecil yang saya lakukan ya nggak apa-apa toh. Ya, dia betah dengan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang Allah sangat minim. Kita ulang. Sebab ahlu tauhid yang benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala memandang bahwa maksiat itu ibarat sebuah gunung, meskipun kecil, tapi ibarat sebuah gunung dibayangkannya, karena mereka mengetahui keagungan zat Rabb yang Maha Esa serta Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika generasi sahabat merupakan generasi yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjadi orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara manusia generasi lainnya. Jadi setelah Rasul, para sahabatlah yang paling takut kepada Allah. Maka itulah sebabnya kenapa mereka, ya di antara mereka Abu Bakar seringkali menangis, lebih banyak menangis daripada ketawa. Ya, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika dipanggil oleh Rasulullah untuk menjadi imam menggantikan beliau, ya, kata Aisyah, jangan Abu Bakar lah, carilah sahabat yang lain. Abu Bakar itu sangat rapuh, sangat sering hanyut dengan ayat Al-Quran, seringkali menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Abu Bakar sangat mengenal Allah, sangat mengenal Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari in kunna lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil daripada sehelai rambut dalam pandangan kalian, namun kami menganggapnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan pelakunya. Masya Allah, begitu takutnya para sahabat. Yang kalian lihat ibarat selembar rambut, tapi bagi kami para sahabat Nabi itu adalah suatu yang menakutkan sekali. Bagi kita dosa kecil, bagi kita dosa remeh, selembar rambut cuma, tapi bagi para sahabat itu sudah cukup menakutkan mereka. Ini kesaksian daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Simak baik-baik, kita ulang. Sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil daripada sehelai rambut dalam pandangan kalian, namun kami menganggapnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan pelakunya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, yakni al-muhlikat, yang dapat membinasakan. Jadi sekecil apapun dosa itu membinasakan. Kalau catat baik-baik, sekecil apapun dosa itu membinasakan. Maka jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Setidaknya, walaupun kita belum ke akhirat, walaupun kita belum ke neraka, kebahagiaan kita terganggu karena dosa. Rezeki kita terganggu karena dosa. Jadi kenapa dosa? Kenapa rezeki kita tersendat-sendat? Kenapa rezeki kita tidak lancar? Itu berawal daripada dosa yang kita lakukan. Nah, maka jangan anggap remeh itu dosa, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan perbanyak istighfar.
Kalau dosa sudah ya habis atau minimal berkurang, maka peralon rezeki itu akan bersih. Insya Allah rezeki kita akan lancar. Jadi salah satu sumbat daripada rezeki itu apa? Karena dosa yang kita lakukan. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, aku pernah mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzur ila sigharil khati'ati walakin inzur ila man asaitah. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Masya Allah, indahnya perkataan ini. Jangan lihat kecilnya dosa, akan dosa kecil, Ustaz. Kan bukan dosa besar. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau melakukan dosa. Melakukan dosa kepada Allah yang Maha Agung, melakukan dosa kepada Allah yang Maha Mulia, maka sekecil apapun dosa akan kita rasakan sebesar gunung, maka kita tidak akan pernah meremehkan dosa. Perhatikanlah dengan seksama asar atau ungkapan di bawah ini, engkau akan mengetahui rahasia perasaan takut mereka orang-orang yang terdahulu